di podcast Pulang Pergi, sebuah podcast yang bintang tamunya tidak diundang tapi tiba-tiba nongol dan harus kita suruh pulang karena tidak boleh menginap. Di episode pertama ini, tentunya aku mau ngenalin diri aku dulu. Ada aku di sini, Selvi Pratiwi Ispano. Aku mau ngenakan nama Ispano, aku malu. Nggak, kita cut. Edit tut. Tentunya ada aku di sini, Selvi Pratiwi yang akan menemani teman-teman semua. Dan spesialnya di podcast pertama ini kita akan mengundang seonggok. Seonggok buaya. Seonggok apa prosedur? Buaya. Tuh, ada Pak prosedur di sana, terus ada kakak konsumsi di sebelah kiri. Kita ramai banget di sini sebenarnya. Baik yang terlihat maupun tidak terlihat. Oke, balik lagi. Jadi di sini kita akan mengundang seonggok manusia yang akan membuat podcast ini menjadi tidak berguna. Jadi karena seonggok ini agak susah kita datangkan karena berasal dari Gunung Myoboku, aku akan melakukan sebuah jutsu. Taju, kagemonshi, no jutsu. Push. Gitu action. Dadah! Ini datang dari Gunung Myoboku, gatal-gatal. Dia langsung gatal-gatal. Mobil dari gunung. Aja. Nah, Ganteng banget ya? Ganteng ya? ganteng. Ganteng banget. Ganteng Pak prosedur. Ganteng banget. Jadi teman-teman, ini jauh banget aku datangkan dari Gunung Myoboku ke sini. Seonggok tulang, daging dan darah Aryuda Valeri Valen. Gitu. Hai Bang Valen. Halo. Senang banget akhirnya bisa ketemu Bang Valen. Saya tidak senang sekali ketemu Anda. Gak senang. Jadi Pak bisa lihat saya nggak? Saya di sini lah. Malu. Podcast macam apa ya? Oke, aku mau coba dari pertanyaan pertama dulu. Bentar, rokok dulu. Oh, minta rokok? Iya, minta Oh rokok. iya, harusnya emang dikasih rokok. Ini biar keren pokoknya. Pak prosedur. Wih. Wih. Asbaknya Pak, tapi lempar ke kepala. Udah. Oh, udah. Jadi Bang Valen ini sebenarnya adalah teman aku. Dia juga seorang mahasiswa rantau. Dari mana Bang asalnya Bang? Dari Sumatera Barat. Ya, dia dari Sumatera Barat dan memilih untuk melanjutkan studi di Sini. sini. Nah, sebut merek nggak apa-apa, sebut merek nggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa. Enggak berbayar kan? Nggak berbayar. Ya saya saya sekolah di Universitas Pendidikan Indonesia. Wah, sekarang ini udah semester berapa berarti? Semester 4. Semester 4. Lagi sibuk-sibuknya Nggak menyibukkan diri. Lagi sibuk-sibuknya enggak sibuk. Kalau lagi sibuk-sibuknya nggak sibuk. Kenapa sih abang ya? Aku manggilnya abang aja. Boleh. Jadi kenapa sih abang bisa akhirnya memutuskan untuk masuk ke seni dan memilih ini sebagai jalan membentuk masa depan lah, ini istilahnya gitu. Kenapa sih kok bisa masuk ke seni? Awalnya kalau orang tua mah pengen ke agama. Ah, orang tua pengen ke agama. Enggak, ini serius. Serius. Agama. Agama, pengen sekolah. Pengen sekolah agama. Agama. Iya. Iya. Pengen sekolah ke ini yang berbau dengan keimanan, keislaman. Arahnya ke ya pendidikan Islam atau yang Islam gitu, orang tua. Cuman saya Enggak apa-apa. Jadi orang tua sebenarnya yang mengarahkan baiknya mah milih agama aja. Apa jurusan agama, prodi agama. Dibiasain, dicekokin sama ilmu agama gitu. Ya nggak dilepasin gitu. Cuman itu ya hal untuk membangun lah, seenggaknya kita nerapi di diri sendiri tentang pengajaran agama itu. Nah, terus habis kesininya karena saya di sekolah dulu males-malesan dan nggak jelas juga. Sampai sekarang? Iya. Ya, dulu? Terus
kayaknya saya lebih tertarik ke sini dan kayaknya ini aja, ya udah ini aja gitu. Ya seperti itu aja gitu. Ya, akhirnya ketemu jalannya lewat seni nih. Emang waktu itu umur berapa berarti akhirnya memilih atau sadar, oh kayaknya aku harusnya milih seni nih ini? SMP, SMA? Sadarnya mungkin pas SMA. Pas SMA. Cuman kalau yang dari diri sendiri suka yang lebih condong ke musiknya itu ya mungkin dari kecil gitu. Digedein sama Inbox, NTV sama Dahsyat. Tua banget berarti ya? Tua banget. Terus karena ini karena ini juga karena di sekolah dulu ada sistem masuk pagi masuk siang. Nah, kita tuh Masuknya malam. Siangnya tidur, paginya nonton Inbox. Paginya nonton Inbox. Ya gitu. Oh. Nah, kalau boleh tahu kan itu kebentuknya waktu SMA tuh. Bisa akhirnya memutuskan seni. Ada dorongan nggak? Mungkin dari guru atau guru yang ngarahin? Atau emang nekat? Gimana? Lebih ke nekat dan minta recommended buat beasiswa ke guru BK. Itu doang sih. Kalau pandangan guru mah ya mau jadi apa ini anak gitu. Tapi aku tertarik nih. Jadi dari kecil sebenarnya udah biasa nonton Inbox yang kayak gitu ya. Inbox terus Dahsyat dan lain-lain. Itu kayak ngebentuk kebiasaan kita dalam menjumpai musik. Kalau aku waktu kecil gitu kan. Karena musik yang nggak musik anak-anak, bukan buat untuk anak-anak tapi ditonton lantaran suka sama apanya gitu. Apresiasinya udah tumbuh gitu dari kecilnya, apresiasinya udah tumbuh. Ya anggap aja demikian ya. Iya. Terus kalau boleh tahu waktu itu playlist favoritnya apa tuh yang biasa didengarin di Inbox, di Dahsyat? Waktu itu kan masih zaman semua musik itu sama gitu ya. Waktu zaman semua asupan musik itu di kita dibikin sama karena di televisi kan sifatnya. Nah itu kayak ya pada umumnya lah kangen band, ya Peter Pan kangen band, ST12. Ya pokoknya anak-anak tahun yang lahir 98, 99 itu konsumsinya ya yang kayak gitu dulu karena di kaset yang berlaku juga di pasar kayak gitu juga gitu. Jadi tentu mbaknya juga tahu kan? Tahu banget. Mbaknya juga mungkin itu dulu kan playlistnya. Manggilnya Mbak. Iya Mbak. Kalau dipanggil Mbak, episode berikutnya ho. Aneh sekali. Nah, terus akhirnya dari SMA, dari SMA memutuskan masuk ke salah satu jurusan seni, di Universitas Negeri Padang. Di Universitas Negeri Padang. Terus memilih apa? Mayor. Apa sih istilahnya di musik mayor? Program studi pendidikan seni tasik. Tapi di sana disebut mata kuliahnya itu praktik instrumen karena belum dalam bentuk pendidikan musik. Jadi lebih ke ini sih. Dikonsentrasiin ini bakal ke musik, ini bakal ke tari gitu. Jadi memilih konsentrasi musik tapi ya memperdalam perkusi. Perkusi. Boleh dijelasin perkusi itu gimana? Soalnya aku sebagai outsider dari musik nih nggak ngerti sebenarnya, dan mungkin ada teman-teman di sana yang juga penasaran kalau misalnya kita milih kuliah dan kita punya konsentrasi. Konsentrasi perkusi itu seperti apa? Bisa dijelasin nih Bang Valen. Perkusi dalam lanskap yang cukup besar gitu ya, itu tuh banyak sih, kayak pitch percussion dan unpitch percussion. Cuman orientasi dari kurikulum pendidikan seni tasik kala itu kami diajarkan supaya bisa setidaknya membaca notasi gitu. Membaca notasi, memainkan ritmik dan bikin ritmik sendiri gitu. Lebih banyak di semester 2 lebih banyak ke arah eksplorasi. Ya seperti itu. Kalau dari segi kuliah itu ada nggak melahirkan karya, atau sampai sekarang karya-karya yang dilahirkan oleh Bang Valen itu lebih ke arah mana berarti? Yang unpitch tadi atau yang pitch? Saya tanya pitch itu blast on. Oh ya. Pitch gitu. Kalau saya mungkin lebih di area-area yang unpitch. Unpitch. Ya kayak drum. Gimana? Kayak main drum, main ya
sedikit bisa main yang hand percussion. Contoh-contoh hand percussion itu gimana sebenarnya? Ada djembe, ada konga. Ya cuman ya sekedar bisa lah. Saya bukan seniman banget. Oh, seniman banget. Iya. Nggak apa-apa, sebenarnya udah keren banget sih kalau Enggak. Enggak, kalau menurut aku pribadi ya, kalau kita udah tahu mau kita apa dan kita yakin untuk memperdalami itu dan serius, itu udah keren banget sebenarnya. Iya kan? Pak Prosedur? Keren. Tepuk tangan. Tepuk kaki. Tapi seperti itu, saya juga masih belajar sampai sekarang. Ya belajar, ya saya lebih menawaitukan diri buat di drum gitu. Oh, buat di drum. Ya, buat di drum. Kemudian melanjutkan studi lagi. Ya, studi yang lagi sekarang ini di pendidikan seni UPI. Sekarang aku dengar-dengar udah lagi sibuk tesisan. Oh, gak sibuk banget. Sibuk. Enggak Orang sibuk. bangunnya siang mulu. Lalu sibuk. Emang pengen ngangkat apa sih sebenarnya dari tesis itu? Mungkin kalau teman-teman juga pengen tahu nih. Sebenarnya mengangkat hal yang sederhana gitu, hal yang terbiasa. Berat. Rumah makan. Enggak, sederhana. Mengangkat hal yang sederhana seperti kebiasaan-kebiasaan dalam penyebutan ritme sehari-hari gitu di lingkungan di Sumatera Barat. Itu kalau namanya sih onomatope. Onomatope. Jadi sekarang lagi memperdalam dan ingin mengangkat itu sebagai tesis. Iya, tesis. Semoga adalah ya sederhana sih, adalah penyebutan ritme dengan kebiasaan sehari-hari yang terjadi di masyarakat. Sederhana sih. Keren banget nih soal itu. Dan kayaknya Bang Valen ini benar-benar cinta dengan Sumatera Barat. Saya dibesarkan alhamdulillah di sana, dan saya juga diajarkan sedikit oleh lingkungan sama orang tua juga, sama keluarga juga ya. Ya cinta nggak cinta, saya harus cinta dengan kampung halaman saya. Harus. Sakti banget. Oke deh, kita balik lagi nih membahas selain sekarang berbau seni. Kajian apa lagi sebenarnya yang buat Bang Valen tertarik untuk pelajari selain seni? Atau mau balik lagi ke agama seperti yang diharapkan oleh orang tua atau apa? Iya, sepertinya hal yang demikian, tapi tetap dalam, ya karena udah dibentuk sama paradigma pendidikan seni gitu. Cuman yang lainnya itu kayak ini ya, kayak mungkin ini kayaknya kita suka nih di sini gitu, kita suka di sini itu, kayak ya mungkin agama ada, falsafah ada, dan mungkin kayak membuka diri buat mendekati itu kayak masyarakat lain gitu. Mungkin maksudnya masyarakat lain bukan dari latar kita, mungkin saya Minang, terus mencoba buat hidup dan tumbuh di Sunda juga gitu. Mendekati teman yang kayak Batak juga, saya membuka diri, saya berteman juga. Kayaknya di Batak ada ini. Kayaknya di Sunda ada ini. Nah, keunikan itu yang dipandang sebagai ini, kalau menurut saya sebagai yang arif itu loh gitu, yang asik itu loh gitu. Karena kita kan bineka. Itu tuh enak banget gitu sebenarnya kalau kita menyadari akan keberbedaan, tapi dipandangnya bukan sebagai untuk mendiskriminasikan, tapi justru untuk kita menarik diri. Ini ada ini, tapi terlepas kita tidak meninggalkan identitas kita sendiri. Benar. Dan kadang sebenarnya itu pola-polanya tuh yang ditemukan itu sama. Ya kan? Iya, Gitu. sama gitu, kayak pola Minang ada pola 3 dari buku Prof. Yakob. Mana tuh? Nah, ini ini jadi acuan kita sih sebenarnya. Boleh buku yang saya sangat senangi, tapi saya membacanya bagian Minang doang, tapi ya dikit-dikit Sunda gitu, tapi itu membuka, seiring berjalannya kita kemana, itu membuka apresiasi diri kita terhadap lingkungan kita itu gitu. Wah, semuanya tuh macam-macam dan beraneka ragam gitu kan. Unik-unik semuanya tuh. Di Sunda pola 3, pola masyarakat Peladang, di Padang juga pola 3, masyarakat Peladang juga gitu. Ada pola laku masyarakat yang terbentuk
sehingga itu kayak membentuk kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari, dalam berkeyakinan memilih jalan yang benar, sehingga menimbulkan kesinambungan. Jadi Bang Valen sebagai apa ya kita bilang? Nggak tahu saya juga sebagai apa. Mahasiswa pendidikan seni merekomendasikan buku ini untuk teman-teman. Boleh? Sama satu lagi filsafat seni dari Prof. Yakobnya juga. Tuh, keren. Support system Bang Valen siapa sih? Support system Dalam konteks berkesenian. oh berkesenian. Ya orang tua lah pertama ya. Karena kalau Mbak Selvi pakai kata berkesenian, saya berasa selaku seniman banget gitu. Memilih pendidikan seni kalau gitu. Ya, memilih ini. Ibu juga tidak membatasi pendidikan seni, tapi ibu tetap ingat siapa, ingat diri gitu, ingat diri. Pesan ibu. Ya pesan ibu, ingat aja diri gitu. Emang Bang Valen suka lupa diri? Saya siapa gitu ya kan? Diingetin sama ibu, jangan lupa diri, Len. Kamu Valen. Oh, iya. Momen apa yang sama ibu ada bau-bau seninya? Punya nggak? Misalkan kosidahan bareng gitu. Nah, kalau kosidahan. gitu kan. Punya, cuman ibu senengnya gini, seninya tidak secara eksplisit gitu, tapi pokoknya dengerin radio nih, dengerin radio lagu Minang, terus dia senandung setiap sore. Nah itu kayak gitu. Senandung ini yang ini ya gitu. Bentar, ini kok kenapa Senandung yang bahagia itu sebuah kebahagiaan sih waktu dengar senandung ibu itu gitu. Tapi kangen sama ibu. Kangen dong, itu kayak hanya sesuatu yang kecil. Kadang kita jalan, orang tua bersenandung itu kayak ya kayak kita tidak sadar gitu kan, kita tidak sadar kita jalan kita terus pergi lagi jalan. Cuman senandung itu adalah sebuah ini ya kayak wah ibu nih gitu. Ibu nih gitu. Aku ngerasa ada ibu gitu. Iya, ibu nih gitu. Senandungnya gimana? Boleh nggak dicontohin? Ya kayak lagu Minang gitu. Apa? Apa ya? Apa tuh lagu Minangnya? Mungkin mau diputar di sini? Pak Prosedur boleh nggak? Boleh. Ada nggak di Spotify? Lagu ini. Ada di Spotify. Ibu tuh sedih kalau ini lagu. Ada di Spotify. Di Spotify ini, Antaro Merah Jobang Kahuni. Sama part langsung ke bagian part yang hobi disenandungin deh. Mana? Antaro Merah Jobang Kahuni. Antara di antara tapi di mayorin jadi antaro gitu. Merah Pak kesini Pak. merah antaro spasi merah Bakahuni. nah itu Eva Kemala. Bener yang ini nih Bang. ya bisa diref Dire. Ini kalau nah ibu masak-masak tuh. Nah itu diputar radio, nggak playlist ibu bukan, tapi radio terus hidup. Nah itu senandung lagi masak, lagi ngapain gitu. Nah sudah tuh ibu senandung lagu yang kayak gini. Aku kan orang bukan orang Minang ya. Ya Artinya apa? itu antara Merak sama Bakahuni gitu, itu pemisah antara dua pulau. Dari dua pulau itu ya kalau ya secara kita lihat dari lirik-liriknya ya itu seseorang yang pergi merantau. kalau sekarang pulang ketemu ibu, ibu masih suka enggak juga? Atau ada Suka. momentum Bang Valen nih sengaja mutarin ini buat nyanyi sama mama, sama ibu? Enggak sih, karena sifatnya bukan disengaja, cuman kayak Masuk ke alam bawah sadar. maksudnya gini, ngidupin lagu bukan disengajain untuk nyanyi bareng gitu, cuman ibu pokoknya di radio ada nih, terus ibu bersenandung gitu, nah udah itu enak aja. Tapi
Aku kalau di rumah pendiam soalnya. Berarti Kenapa? itu zaman-zamannya radio, berarti zaman-zaman tahun berapa? Masih sekarang ibu masih setel radio sampai sekarang. Karena berdua doang sama ibu, jadi kayak ekspresinya lebih apa ya? Mungkin nggak keluar gitu karena ya berdua doang gitu. Boleh sharing itu kenapa masa kecilnya? Gimana masa kecilnya? Oh kalau masa kecil saya ceria di rumah. Di rumah saya ceria. Ah, di luar ceria. Di rumah. Di rumah. Di rumah ceria. Terus di luar agak introvert. Anjas, introvert. Terus pas sekarang malah kebalik di rumah karena mungkin udah bertambah usia ya sudah pendiam. Kalau di rumah karena cuma berdua doang gitu kan. Habis ini mau balik kemana? Balik ke rumah lah, kemana lagi? Rumah yang mana? Mau Ya, stay boleh di nanya sini? nggak? Boleh. Tim konsum. Tim konsum. Halo, Jadi tim konsum. penasaran. Kira-kira role model dari Valen itu siapa? Role model dalam apa nih, Mbak? Apa aja? Dalam pola pikir kah? Dalam menghadapi masalah? Kan apalagi di rantau nih, Oh, pasti iya. nggak 1-2 nih problem yang datang. Ya, Nah itu role modelnya kira-kira siapa yang Hmm. mampu menjadikan motivasi dan lain-lain? siap. Sebelum kita ngomongin role model, sebenarnya saya dan bisa ya seenggaknya bisa punya teman lah gitu. Itu ya juga karena teman gitu yang membentuk kamu gak boleh gini, kamu gak boleh gini, gak boleh gini gitu. Nah dari lingkungan itu yang kayak ya semuanya lah, lingkungan kan jadi pelajaran yang terus tumbuh sampai sekarang gitu. Nah tapi yang sosok figur role model ya itu dari guru sekaligus bapak saya gitu ya, itu Pak Agung Dwi Putra yang dosen saya waktu S1, Wah. dosen perkusi dan juga pengampu skripsi, dan juga sampai sekarang masih bimbingan walaupun S2 bimbingan gitu. Nah, tapi aku masih penasaran nih sama kenangan masa kecil Bang Valen karena gimana ya? Aku menerima sosok Bang Valen itu yang hangat, yang lucu, yang menyenangkan gitu. Aneh. Bahkan menyenangkan kan dia selalu bilang Aneh sih. hal-hal yang lucu gitu. Boleh nggak ditunjukin kenangan foto apa aja gitu? Foto kecil ya? Foto kecil boleh? Enggak. Atau pertama kali megang drum? Atau foto bareng keluarga mungkin ya Pak, prosedur ya? Sayangnya foto sedihnya itu zaman itu belum ada kamera. Jadi pas saya kan main belajar drum, nah itu ngebentuk menyusun ember tuh satu-satu dibikin gitu. Terus ibu sedihnya sekarang itu, coba aja dulu kalau di foto waktu kecilnya waktu main drum yang dibikin dari ember-ember gitu. Itu umur berapa? Umur kelas selepas almarhum bokap meninggal itu kelas 2 SD. Nah itu kan ada tuh acara inbox. Nah itu kan siang juga digabut bikin drum sendiri. Dari ember gitu. Ember dibantuin ibu? Enggak, sendiri. Tapi ibu ngeliat? Ngelihat. Terus gimana ibu? Ya dibiarin aja. Makanya ini anak gitu. Ini anak rusak nih. Makanya dari kecil udah aneh. Banyak banget dong kenangan sama ibu. Foto terbaru deh sama ibu. Oh ada. Boleh dilihatin? Boleh dong. Boleh Pak Prosedur? Nah ini nih. Gimana nih ngeliatin ini? Deketin sini. Ini Mbak. Oke. Ini foto di mana nih? Foto di Jam Gadang. Lagi liburan? Lagi penelitian. Penelitian di kamar ibu? Enggak, penelitian, tapi ibu lagi di Bukit Tinggi kebetulan. Nah, dari Pariaman tuh ke Bukit Tinggi. Sayang banget dong sama ibu. Yo, Satu kata buat ibu. Jangan satu kata buat ibu. Satu kata tentang ibu. mereka. Tepuk tangan. Ibu saya alhamdulillah gitu, punya ibu yang sosok ibu yang hebat. Kita tuh kan anggap podcast ini sebagai salah satu batu bata untuk membentuk monumen Ya, Bang Valen. ya. Dan di monumen itu ada pesan buat ibu. Sampaiin dong.
Ibu, Bismillah, insya Allah. Artinya apa tuh? Iya, berbagai ya, diartikan sendiri ya. Setelah kita ngebahas soal ibu, Ya. boleh nggak kita balik lagi kita ngebahas tentang playlist musik? Tentunya sebagai mahasiswa pendidikan seni musik Ya. yang juga memiliki konsentrasi di musik, Ya. kita pengen tahu nih musik-musik Bang Valen itu gimana? Boleh dikasih 5 playlist favorit dalam minggu ini? Ada Mart Gonson. Mart Gonson itu Plantesia. Apa itu? Tentang apa? Tentang tumbuhan yang diserap jadi bunyi. Wah, Terus ada Gusteja. Ada Gusteja, ada ini, ada Kintani sama udah 3 ya. 3. Ada Silampukau. Kau Ada satu lagi lagu dari siapa? Oh ya, dari Toto. dari Toto. 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 Kan gini nih, Bang Valen itu tumbuh sama ibu banget. Iya. Kalau ayah gimana? Apa struggle-nya Bang Valen? Kesulitan yang pernah Bang Valen hadapi? Sampai kok bisa jadi yang se-enjoy ini? Semenikmati ini? Beberapa kayak memorial yang sakit-sakit gitu tuh emang harus dihilangin gitu. Kadang harus hilangin dan ternyata hilang sendiri gitu. Jadi kayak pas momentum itu kadang ada bingkainya tapi kita lupa gitu. Tapi momentum apa yang diingat sama bapak? Sama ayah? Waktu mandi di Singkara. Saya tenggelam. Saya tenggelam. Serius? Terus Tahu-tahu ada di bohongnya. kalau misalnya Ya. bapak ngelihat, ayah ngelihat nih Heeh. Bang Valen yang di posisi sekarang udah lanjut kuliah, sekarang lagi tibuk tesis, dan alhamdulillahnya bisa kuliah sebagai awardee beasiswa pendidikan Indonesia, Alhamdulillah. yang pastinya itu sangat sulit banget untuk terpilih gitu. Ya, alhamdulillah. Pasti ayah bangga banget nih ngelihat dari sana. Ya, semoga. Apa yang mau dibilang buat ayah? Semua banget dia. Saya nggak pernah kemimpi soalnya. Udah dari tahun berapa ya? Gak pernah kemimpi, 2006. Nggak pernah kemimpi, jarang sih 2 kali. tapi mau ayah masuk mimpi. Mau, terlalu enjoy kayaknya di So, sini. ngomong apa? Hah? Mau ngomong apa kalau ayah masuk mimpi? Atau mau gimana? Sombong banget gitu. Sombong banget gitu. Kadang-kadang datang lah mimpi gitu. Iya, abis ayah lihat nih apa tuh? Nonton podcast, nonton YouTube. Wah, Misalnya ayah kita lagi nonton YouTube. Misalnya- Podcast pulang pergi anak saya ini kan. Jadi kan eksis lagi kan. misalnya ayah ngeliat tuh di atas sana, sampein selain nyuruh datang ke mimpi, atau nanti dia datang ke mimpi mau ngomong apa di mimpi itu? Yang mungkin yang mau ditanyain itu tentang prinsip. Apa? Karena ibu ngomong kalau almarhum ayah itu mempunyai prinsip gitu. Nah, kita selaku kini masih muda nih, masih digoncang sama sana sini nih. Itu tuh kayak ini ya, kayak prinsip itu kayak kadang kita melakukan ini ada sesuatu yang kita yakini gitu. Kadang kita pas ngelakuin ini itu kita goyah gitu. Nah, prinsip itu kayaknya yang membentur kita terus gitu. Apalagi dengan umur kita yang segini gitu kan. Nah, mungkin yang mau belajar tuh prinsip itu, cara dia memandang sesuatu itu sangat penting sih kayaknya. Jadi itu yang pengen ditanyain sama ayah. Ya, mau ke surga sudah lagi nyantai. Yang men- Kalau seandainya Mm-mm. saat ini ayah sedang datang dan hadir di tempat ini, ada yang mau kalian sampaikan nggak? Ada. kangen karena kangen. Nggak, Karena kangen. kangen. Nggak, jadi kayak masa lalu ya yang saya pahami gitu, nggak ada yang perlu disesali gitu ya. Kita mungkin berat, cuman kesini kita ikhlaskan gitu. Jadi kalau apa yang ingin disampaikan kayaknya nggak banyak juga sih selaku anak laki-laki dan pada umumnya gitu ya. Ya paling kita cuma ya ngomong sedikit terus ya udah gitu.
Sesimpel itu sih laki. Cuman kalau ibu beda kan, kita cuma yang ibu dan sama ayah kalau anak laki-laki ya. Semoga ya cepat masuk ke mimpi ya. Iya. Amin. Karena pasti juga ya, karena tadi nanyain prinsip, secara nggak langsung sebenarnya Bang Valen butuh figur. Nah, figur itu hadir kadang dari teman, hadir dalam ya salah satu dosen tadi dari Bapak Agus. Nah, hadir dari ya itu kadang nggak kelihatan sih, nggak terlalu kelihatan banget kita. Ada yang kelihatan banget, cuman ada yang ini nih dari orang ini kita bisa ngambil ini dan ini kita bisa ambil ini. Nah itu kayak semuanya diramu lah. Kalau dari ini ambil dompetnya, kalau ini ambil HP-nya, kayak gitu. Pakai deh. Jadi, tapi aku yakin deh, sebenarnya meskipun Bang Valen gak dapetin apa ya, secara nggak langsung, tidak langsung mendapatkan apa itu prinsip dari ayah, tapi ibu pasti ngebentuk prinsip dari ayah itu untuk Bang Valen. Iya, saya bersyukur itu dan saya juga sekarang merasakan gitu kayak masa kecil itu kayak sangat menyenangkan. Masa kecil tuh menyenangkan. Sibuk sendiri itu menyenangkan sebenarnya gitu, kayak kita punya dunia sendiri itu kayak menyenangkan sebenarnya gitu. Maka jadilah orang yang Aneh. Oke, itu dulu perbincangan bersama Bang Valen. Terima kasih sekali sudah mau ditanya dan mohon maaf kalau ada salah-salah. Saya juga minta maaf kepada rekan-rekan yang 40.000 ratus hadir di sini. Juta belas 40 belas ratus yang ada di sini. Kalau ada saya yang salah, mohon dimaafkan. Sejatinya saya juga masih belajar. Semoga ya dari semua rangkaian kata-kata saya tadi, meskipun tidak definisinya secara tidak jelas atau aneh lah gitu, ya mohon dipahami, saya juga sedang belajar. Dan sejatinya kebenaran yang absolut adalah milik Tuhan. Wah, keren banget. Sekian dulu podcast Pulang Pergi episode pertama. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dah. Bye.